Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022 yang merupakan hari Minggu yang kelima di bulan ini. Dan pada 3 hari yang lalu Warlot adakan pelayanan yaitu pemberkatan nikah buat dua saudara kekasih kami, yaitu saudara Giovanni dan saudari Yeslin. Jadi pada hari Kamis 26 Mei 2022 dan juga bertepatan dengan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi yang paling utama kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 26 Mei 2022, 3 hari yang lalu. Dan juga pada hari itu ada pemberkatan peneguhan nikah yang kudus buat saudara Aga Giovanni dan saudari Yeslin Suherman. Kemudian pada hari kemarin, hari Sabtu, kedua teman kami Warlot yaitu saudara Henry Wisa Simbolon dengan saudari Anastasia Saskia menjalani pemberkatan pernikahan yang kudus dan resepsi tadi malam ya, hari Sabtu. Jadi selamat berbahagia buat saudara Henry dan saudari Saskia dari semua teman-teman Warlot dan juga buat saudara Aga Giovanni dan saudari Yeslin. Selamat menempuh hidup baru ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati, pikiran kita fokus hanya kepada Tuhan. Kita buka ibadah pada siang hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhanlah kami dapat melaksanakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada pagi menjelang siang hari ini, hari Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022. Untuk itu Tuhan, kami mengundang Tuhan Yesus kiranya hadir di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Dan juga kiranya Tuhan Yesus hadir di Tabernacle House of Warlot di Sentul City. Pimpinlah ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai ya Allah Roh Kudus, supaya kami dapat merasakan hadirat-Mu. Jadilah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. lebih
harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa. Tenanglah jiwaku Dalam hadirat. dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau tetap setia, kau mulia, Bapa. Bapa, kau setia. Sama katakan lagi. Dari awal Bapa. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah. Tenanglah jiwaku, Aman. aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau mulia Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan. Kau tak pernah terlambat. Kau setia, kau mulia Bapa, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kami kebutuhan. Kau setia, kau setia, kau mulia Bapa, kau setia. Sekali lagi kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Tuhan, dulu, sekarang, selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Sekali lagi kau setia, kau setia, kau mulia. Sekali lagi hanya Kau yang setia. Kau setia, kau mulia Bapa, kau setia. Bapa, Kau yang setia. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah
kita berdoa mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Semoga puji-pujian kami tadi berkenan padamu Tuhan. Dan saat ini kami akan memberitakan firman-Mu, firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Untuk itu, Roh Kudus pimpinlah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan semuanya berkenan bagi Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan jadikanlah kami semuanya sebagai pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022 ini kita ambil dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 dengan judul perikopnya perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini pembacaan tadi tentang Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan ya. Perumpamaan yang berjudul perjamuan kawin ya. Pesta perjamuan kawin. Mari kita belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Kita lihat dulu, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini di dalam satu rumah orang Farisi. Waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya diundang untuk hadir di rumah orang Farisi yang kaya raya ini. Dan di situ kelihatan orang banyak yang hadir itu mau mencari tempat yang seperti supaya mereka dipandang orang terhormat ya,
ada yang mau duduk di depan. Sebab umumnya kalau di satu pesta perjamuan kawin di bangsa Yahudi pada waktu itu, dan mungkin sampai sekarang juga, orang-orang yang duduk di depan itu adalah orang-orang yang terhormat atau punya kedudukan yang tinggi. Ini Tuhan Yesus kritik ya. Kalau kamu hadir di perjamuan kawin atau undangan seperti ini, carilah tempat-tempat yang di belakang saja ya. Sebab kalau kita duduk di tempat yang terhormat di depan, nanti ada orang yang lebih tinggi pangkatnya, kita bisa maaf ya, tempat Anda bukan di sini ya. Waktu Tuhan Yesus mengatakan itu, ada yang nyeletuk, ada yang berbicara, berbahagialah orang yang diundang dalam pesta perjamuan kerajaan sorga. Nah, ada yang nyeletuk gitu di antara tamu-tamu di tempat perjamuan makan yang Tuhan Yesus diundang ya. Nah, lalu Tuhan Yesus cerita perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini garis besarnya Tuhan Yesus mengatakan ada seorang raja mau menyelenggarakan pesta perkawinan anaknya. Ya, saya pilih tema pesta perkawinan ini karena di minggu yang sudah berjalan ini ada beberapa pesta perkawinan ya. Yang pertama saudara Aga dan saudari Yeslin ya, saudari Yeslin dan saudara Aga Giovanni pada hari Kamis 3 hari yang lalu. Kemudian ada lagi Bapak Pendeta apa itu yang tadi di saya lupa, Pak Pendeta Victor Laihat. Saya lihat di grup beberapa hari yang lalu juga mengadakan pemberkatan nikah. Dan yang kemarin saudara kami Henry dan Saskia menjalankan pemberkatan pernikahan yang kudus. Jadi di sepanjang minggu ini banyak pesta perkawinan ya, sehingga cocoklah tema ini kita bawa tentang pesta perkawinan. Ini perumpamaan tentang Tuhan Yesus katakan di satu perjamuan makan orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus ya. Nah, di sini Tuhan Yesus ceritakan ada seorang raja mau mengadakan pesta perkawinan buat anaknya. Jadi kalau budaya orang Yahudi sebelum pesta perkawinan itu undangan sudah dijalankan ya. Jadi orang terima undangannya, kemudian pada hari hanya atau hari perkawinan itu tuan rumah menyuruh lagi hamba-hambanya untuk mengingatkan. Jadi begitu ya budaya orang Yahudi zaman Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus cerita bahwa orang-orang yang diundang oleh raja itu ada yang berhalangan. Mereka bilang, waduh kami tidak bisa hadir karena baru membeli ladang, jadi kami mau melihat ladang kami. Ada yang bilang lagi, wah maaf kami tidak bisa hadir karena baru membeli lembu. Ada lagi kalau kita baca di Lukas, kami tidak bisa hadir karena baru menikah. Jadi ada macam-macam tamu yang punya alasan ya. Karena perjamuan sudah disediakan, laporlah itu hamba-hamba yang menyampaikan bahwa para undangan menolak untuk hadir. Sehingga raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang yang di persimpangan jalan, orang-orang cacat, orang buta, orang miskin ya, untuk hadir. Karena makanan dan minuman sudah sedia, tapi orang-orang yang diundang tidak mau datang ya. Nah, kemudian di pesta itu, waktu pesta sedang berlangsung, raja keluar mau menghadiri pesta pernikahan anaknya. Dia mendapati ada di antara tamu yang tidak memakai pakaian pesta ya. Dan Tuhan suruh raja ini suruh hamba-hambanya, kenapa orang ini? Dia tanya, dan raja itu bertanya kepada tamu yang tidak pakaian pesta, bagaimana kamu bisa masuk di ruangan pesta ini dengan tidak memakai pakaian pesta? Dia panggil, hamba-hambaku bawa orang ini, buang dia keluar dari pesta ini.
Nah, itulah cerita perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan ya. Sebenarnya perumpamaan ini berdasarkan kisah nyata ya. Karena ada kisah yang ditulis di kitab Talmud. Kitab Talmud itu cerita-cerita atau nasihat-nasihat dari pemuka-pemuka agama yang dibukukan dalam satu kitab namanya kitab Talmud. Di kitab Talmud zaman Tuhan Yesus itu ada peristiwa seorang pemungut cukai, jadi kayak Lewi ya. Tapi pemungut cukai itu bernama Barmayan. Bar itu sama dengan bin ya, anak laki-laki dari Mayan. Si pemungut cukai yang kaya raya ini mengundang orang-orang dewan kota, orang-orang Farisi, orang ahli Taurat untuk hadir di pestanya, pesta perjamuan makan. Ini kisah nyata ya, terjadi waktu zaman Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sengaja mengutip kisah nyata. Dan apa yang terjadi setelah Barmayan mengundang orang-orang dewan kota, orang Sanhedrin, orang Farisi, ahli Taurat, mereka juga bilang, oh iya nanti kami hadir. Karena mereka segan dia pemungut cukai yang terhormat ya, terpandang. Karena waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Dan Barmayan ini pejabat tinggi dari bea cukai ya, pemungut cukai. Jadi bosnya Matius lah, bosnya Lewi yang jadi murid Tuhan ya. Karena mereka tidak enak kalau menolak, mereka bilang oke, nanti kami hadir di pestanya. Tetapi pada hari hanya mereka semua mengelak untuk hadir. Kenapa? Sebab mereka tidak enak kalau mereka hadir di pesta pemungut cukai itu, bos pemungut cukai, mereka akan disorot oleh rakyat. Oh, orang-orang Farisi ahli Taurat hadir di rumah pesta rumah orang berdosa. Karena Barmayan waktu itu dianggap orang berdosa ya, kepala pemungut cukai. Jadi Tuhan Yesus menceritakan itu baru-baru kejadian, misalnya baru bulan lalu. Jadi semua orang masih ingat peristiwa itu ya. Jadi bukan peristiwa karang-karang ya, itu peristiwa nyata ya. Sekarang kita belajar apa maksud perumpamaan Tuhan ini. Yang pertama gini, pesta perkawinan anak raja itu tentang keselamatan. Jadi pesta itu tentang keselamatan. Jadi raja itu adalah Allah Bapa ya, mengundang bangsa pilihannya. Dia undang orang-orang Israel. Tetapi kenyataannya orang-orang Israel sejak nenek moyangnya orang Farisi ahli Taurat banyak yang menolak keselamatan itu. Mereka bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Bahkan nabi-nabi yang diutus Tuhan mereka bunuh. Ya, bahkan di perumpamaan tadi diceritakan Tuhan, dia mengutus anaknya juga dibunuh. Nah, ini profetik tentang Tuhan Yesus sendiri. Allah Bapa sudah mengutus Tuhan Yesus sebagai anaknya, tetapi malah mereka salibkan. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang mau terjadi kemudian ya. Jadi perumpamaan ini tentang dirinya sendiri bahwa dia akan dibunuh, disalibkan. Nah, makanya cerita selanjutnya di perumpamaan itu sang raja marah. Allah Bapa marah, jadi dia menyuruh semua pasukannya untuk membinasakan itu orang-orang yang menolak undangan. Ini terbukti, ini profetik juga. Tuhan Yesus buktikan pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus masuk kota Yerusalem dan membinasakan orang Yahudi. Jadi Tuhan sudah peringatkan ya sama bangsa Yahudi, bertobatlah, jangan sampai kamu kena hukuman. Tapi mereka tidak bertobat juga, keras kepala ya, kita jangan contoh. Kemudian terakhir dalam perumpamaan itu dikatakan gini, sang raja waktu masuk ke tempat perjamuan kawin, didapati ada seorang tamu tidak pakai pakaian pesta ya. Jadi gini, sang raja suruh prajuritnya bawa keluar orang ini. Tapi sebelum bawa keluar, sang raja bertanya, bagaimana kamu bisa masuk ke pesta ini dengan tidak pakai baju pesta? Maksudnya begini, maksud Tuhan ya. Kalau kita sudah terima keselamatan, kan pesta perkawinan
anak raja itu berarti keselamatan yang Tuhan tawarkan melalui Tuhan Yesus. Jadi tidak ada keselamatan kalau tidak percaya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Dan ketika, nah ini buat kita zaman sekarang dan zaman Tuhan Yesus juga, kalau sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus hidup sebagai manusia yang baru. Kalau di kitab Yesaya katakan, kita dipakaikan oleh Tuhan jubah keselamatan. Jadi artinya pakaian pesta yang didapati oleh sang raja itu, si tamu itu tidak pakai jubah keselamatan. Dia sudah percaya Tuhan Yesus, dia sudah hadir di pesta pernikahan, tetapi dia tidak menjalani hidup sebagai orang yang percaya Tuhan. Jadi dia tidak pakai baju pesta. Itu maksudnya ya. Jadi kalau dalam arti sehari-hari, kita sekarang sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi kehidupan kita masih seperti manusia lama. Kita masih suka mabok-mabok. Kita masih suka berjudi atau dosa-dosa lain. Itu sama saja tidak pakai baju pesta. Meskipun kita sudah hadir di pesta pernikahan. Artinya kita sudah percaya sama Tuhan. Kan banyak orang Kristen, saya pasti masuk surga. Saya sudah percaya Tuhan kok. Tapi hidupnya seperti manusia lama. Masih suka gosip, masih suka hoax, suka memfitnah orang. Ya, masih suka iri hati dan lain sebagainya. Artinya hidup masih menurut kedagingan, istilah Alkitab. Jadi manusia lamanya belum dihilangkan. Itu artinya tidak pakai baju pesta. Apa artinya? Sang raja suruh prajuritnya, kalau kita sekarang nanti Tuhan suruh malaikat-malaikatnya buang orang itu ke neraka. Jadi hati-hati. Banyak orang kira kalau sudah percaya Tuhan Yesus sudah pasti selamat. Itu namanya hyper grace. Ya, tidak boleh ya. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh hidup kudus, hidup benar. Jangan seperti orang tidak pakaian pesta itu. Artinya dia sudah percaya Tuhan Yesus, tapi masih hidup lama, ya manusia lama, masih mabuk-mabuk, berjudi dan lain sebagainya. Jadi perumpamaan pernikahan anak raja ini jadi peringatan buat kita warlot. Kita sudah percaya Tuhan Yesus, jangan lagi kita hidup masih tukang menipu, tukang mabuk-mabuk, masih berjudi. Itu sudah pasti dibuang ke neraka. Hati-hati ya, ini peringatan buat warlot. Jadi kalau ada teman-teman atau bapak, ibu, saudara-saudari sudah terima Tuhan Yesus, sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, tapi kelakuan masih manusia lama, jangan harap masuk surga. Ya, saya tidak menghakimi, tapi firman Tuhan katakan di situ sang raja bilang buang orang ini ke neraka karena dia tidak pakaian pesta. Artinya dia tidak hidup sesuai kekudusan dan kebenaran Tuhan. Tidak ada kompromi. Kalau sudah percaya Tuhan, harus hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran dan kekudusan. Memang kita tidak mampu, tapi ingat ada Allah Roh Kudus. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti Oma Palar lebih melengkapinya. Ya, saya persilahkan Oma Palar untuk melengkapi khotbah ini. Silakan Oma. Selamat siang Bapak Ibu di rumah, teman-teman warlot. Kita jumpa lagi pada hari ini tanggal 29 Mei 2022. Firman tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus dia membuat perumpamaan pesta perkawinan. Sebenarnya ini menggambarkan rencana Tuhan untuk keselamatan umat manusia, tapi khusus yang percaya kepadanya. Ada hal-hal yang Tuhan Yesus katakan bahwa di situ dia tidak memilih siapa-siapa yang akan datang kepada pesta. Dalam pesta perkawinan yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan akan buat, ya. Tapi dia mengundang siapa saja yang mau. Tetapi saya percaya waktu Tuhan Yesus mengundang tentu orang-orang yang tahu dia, ya. Memang kita tahu Tuhan tidak memilih siapa saja yang mau datang pada Tuhan, ya. Tetapi pembacaan hari ini dia mengadakan perumpamaan satu pesta, ya.
tentu pesta perkawinan adalah orang-orang yang kenal kita, yang kenal Tuhan Yesus, ya, dengan ketulusan hati mau mengundang para tamu, para kenalan, keluarga, saudara yang kita percaya mengetahui siapa yang mengadakan pesta, dalam hal ini Tuhan. Jadi kita berbicara adalah anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan, tahu Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Tetapi dalam perumpamaan ini Tuhan mengadakan ada tingkat-tingkat kehidupan para undangan yang Tuhan sudah nyatakan kepada mereka yang Tuhan undang, ya, yang mengetahui siapa yang menyelenggarakan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita anak-anak Tuhan ini sudah tahu dalam kehidupan, saya bawa untuk kehidupan kita pada zaman ini, ya. Tuhan mengenal kita, kita mengenal Tuhan, dan bahkan kita tahu untuk zaman sekarang Tuhan akan membuat satu pesta perkawinan, ya. Lebih dalam lagi, kitalah yang menjadi sang pengantin, ya. Tuhan adalah pengantin pria, kita jemaat wanita. Itu sangat dalam, ya. Tetapi perumpamaan ini Tuhan mengatakan bahwa di dalam undangan itu Tuhan tidak melihat siapapun yang Tuhan mau pilih, tidak ada tingkatan. Siapa saja dia datang mengundang, hadirlah di dalam pesta perkawinan anak Tuhan. Yesus adalah, Bapa adalah Raja dan anaknya adalah Tuhan Yesus, ya. Nah, itu saya coba bawa di situ pengertiannya. Jadi Tuhan mengundang dengan sangat-sangat sukacita. Bagaimana orang-orang yang mau datang, saya ulangi lagi, yang dia rindu untuk datang di pesta perkawinan. Ternyata apa yang kita baca ini, undangan itu banyak yang tidak mau datang. Kalau saya bawa kepada apa maksud perumpamaan, ada yang sudah diundang, sebenarnya yang sudah diundang tidak mau datang. Itu sebenarnya kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita tahu kita akan masuk di dalam pesta perkawinan, itu adalah keselamatan itu, ya. Tuhan sudah undang kita, bahkan kita berapi-api ingin datang, sudah tahu mau datang, tetapi tiba saatnya banyak alasan, ya. Di sini ada masuk dalam pengertian banyak anak-anak Tuhan sekarang sangat menggebu-gebu untuk aku rindu Tuhan akan datang menjemput kita. Kita mengadakan pesta perkawinan bersama Tuhan, ya. Tetapi dalam cara hidup mereka tidak mendalami, tidak mempersiapkan masuk dalam rencana pesta itu. Apa pesta? Baju pengantin, baju menghadiri baju pesta. Itu mengatakan bahwa di dalam hal ini mereka sudah siapkan, tetapi keadaan kehidupan mereka tidak menggambarkan kehidupan dalam Tuhan, sehingga mereka lupa, ya. Mereka lupa undangan itu. Mereka keluar, waktu tiba waktunya mereka katakan aku sibuk, banyak pekerjaan, ya, banyak hal-hal yang saya tidak ulangi di sini, bahwa kita sendiri akan sudah membacanya, bahwa banyak alasan mereka tidak mau. Tetapi begitu setianya, begitu kasih Tuhan yang begitu besar kepada anak-anak, para undangan, yaitu kita sendiri, dia mengulang lagi menyuruh pelayan-pelayannya. Bahkan di sini dikatakan yang dia suruh pelayan itu malah dibunuh, ya. Ya, kalau saya bawa pelayan itu adalah orang yang mengetahui, kita yang membawa kabar keselamatan, ya, kepada orang lain, kepada orang yang belum tahu. Dan saat mereka sudah tahu, begitu saat tibanya pesta perkawinan, mereka banyak alasan. Ya, itu sebenarnya perumpamaan ini menggambarkan kita anak-anak Tuhan, ya. Bahkan bukan anak Tuhan pun kita
kita wajib mengatakan keselamatan itu pada orang yang belum tahu. Ya, jadi waktu tiba saatnya Tuhan tidak memilih siapapun yang tahu pesta perkawinan itu otomatis masuk dalam undangan. Tapi di sini masalahnya para undangan pun banyak alasan sudah tahu pesta itu. Ya, mereka tidak perdalam, tidak menyediakan waktu yang benar, yang spesial itu untuk masuk dalam undangan saat hari undangan itu. Ya, sebenarnya itu gambaran hidup tiap-tiap orang. Sehingga waktu pesta perkawinan waktu pesta perkawinan diadakan tidak ada yang datang. Ya, sampai Tuhan katakan pada pelayan-pelayan yang lain, kalau mereka yang secara khusus diberikan undangan tidak mau datang, dia suruh pelayan yang lain untuk memanggil para undangan yang ada di pinggir-pinggir jalan, siapa saja yang mau datang, karena pesta itu sudah siap. Sebenarnya Tuhan mau katakan, saya mengundang siapa saja yang mau datang kepada aku. Di sini bahwa mata saya juga mengingat firman, kita yang terdahulu lebih tahu siapa itu Tuhan. Sebentar lagi dia mengundang kita. Tapi itu ada firman mengatakan siapa yang terdahulu menjadi ke belakang, yang di belakang menjadi terdahulu. Karena apa? Karena hidup kita tidak menggambarkan kasih Tuhan, tidak menggambarkan pribadi Tuhan. Kita hanya tahu undangan itu, tapi kita tidak cara hidup kita tidak menjalankan apa yang Tuhan mau. Sampai tiba waktunya kita diundang, kita sudah menjadi banyak alasan tidak mau pergi. Nah, dengan sekali lagi Tuhan menyuruh pelayan yang lain mau mengundang siapa saja, ya, tidak memikirkan siapa lagi, siapa yang mau datang, siap karena makanan sudah sedia, ya. Dan waktu di dalam cerita perumpamaan ini tentu orang karena pesta orang mau datang, tapi pada akhirnya ada juga yang hadir tetapi tidak memakai pakaian pesta. Ya, sebenarnya hidupnya tidak menggambarkan ada pribadi Tuhan, cara hidup di dalam Tuhan, tapi mau ingin hadir. Nah, itu juga Tuhan katakan bahwa itu tidak masuk dalam rencana Tuhan. Dia tahu dan dia tegur. Dan karena tidak memakai pesta berarti tidak memakai kehidupan di dalam Tuhan. Itu pun peringatan bagi kita. Tuhan suruh dia punya pelayan-pelayan, ya, untuk menangkap orang itu dan dibuang, diusir keluar. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, siapkah kita untuk cara hidup kita untuk menghadiri pesta perkawinan yang Tuhan adakan? Sekarang sudah waktunya. Sudah begitu banyak tanda Tuhan akan menjemput kita untuk menuju pesta perkawinannya. Apakah kita sudah siap? Jadi perumpamaan hari ini menggambarkan mari kita hidup dengan cara Tuhan. Tuhan rindu kita datang. Tuhan tidak membeda-bedakan, tidak membuat orang ini saya undang, orang ini saya tidak undang karena hidup mereka begini, tidak. Bahkan ada yang masuk malah sudah masuk, tapi Tuhan tahu, ya. Jadi kita masuk, siapkan hati kita, masuk dalam pesta perkawinan yang Tuhan sudah siapkan. Mari kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau. Kita percaya Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih giat lagi, kita lebih bersemangat lagi, karena sebentar lagi kita akan mengadakan pesta perkawinan di dalam Tuhan. Sebagai pengantin, sebagai perkawinan anak domba. Kita adalah pengantin perempuan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam undangan pesta, menghadiri pesta perkawinan kita sendiri dengan Tuhan di saat kita akan dijemput Tuhan. Terima kasih. Ini tidak terlalu panjang. Saya sudah sangat mengerti. Kita sangat mengerti. Sebagai anak-anak Tuhan, perumpamaan ini yang penting di sini, siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk masuk memenuhi undangan yang Tuhan siapkan. Tuhan memberkati. Amin. Sampai kita bertemu minggu depan lagi.
Selamat siang. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, firman-Mu tadi sudah diberitakan. Jadikanlah kami semua yang menanggapi undangan perjamuan kawin Tuhan Yesus, yaitu keselamatan, dan kami memakai pakaian untuk menghadiri pesta perkawinan yang Tuhan Yesus selenggarakan, yaitu hidup kami benar-benar hidup di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saat ini Bapa, kami akan melakukan perintah-Mu, yaitu melakukan perjamuan kudus. Berkatilah, kuduskanlah hosti dan anggur, roti, sirup atau teh yang digunakan Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah masing-masing, dan kami yang berada di Tabernakel House of Warlord di Sentul City. Pimpinlah perjamuan kudus kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali agar kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupa-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupa-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupa-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupa-Mu besar di surga. Ya, kalau kita semua sudah terima hosti dan anggur, dan kalau Bapak Ibu saudara-saudari di rumah memakai hosti yang ada firman Tuhan, silahkan dibaca dulu, dan kami juga di Tabernakel Warlord membacanya lebih dulu. Oke. Baca dulu. Saya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Julian selalu rajin, Mak. Karena terlalu rajin jadi malas. Tunda, besok setengah mati. Saya punya Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Tahir. Oh, Mama. Tadi Nih, terbalik. Tukar. Terbalik tulisan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup dalam dosa maksudnya. Siapa? Hah? Oh, cuma satu. yang salah. Salah itu biar Ih, Kan kalau bukan untuk Mama berarti buat jemaat gitu. ya. Buat warlord semua. Ini kan ada 3 sektor itu. buat semua. Ya, Papa punya 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik
dari Tuhan Yesus Kristus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 3. Oke. Kalau sudah semua dibacakan, kita masuk dalam perjamuan kudus ya. Oke. Kita angkat hosti yang merupakan tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Korintus pasal 11 mulai dari ayat 23b. Tuhan Yesus, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan mengambil roti dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita ucapkan sama-sama. Tuhan Yesus, kami sekeluarga tetap mengingat akan pengorbananmu sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dan oleh pengorbananmu Tuhan Yesus, kami menerima anugerah keselamatan, hidup yang kekal, dan juga anugerah tubuh jasmani kami yang sehat dan kuat, tidak ada sakit penyakit, dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera sukacita Tuhan. Kami terima tubuhmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman ya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang suci, darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darahmu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaanmu untuk memberitakan Injil kerajaanmu, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus dengan kami memakai hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Kami terima darahmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita menerima perjamuan kudus sebagai ungkapan syukur kita bersama-sama, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ada sebab anugerah Ku ada. ada Karena kasih. karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berterima kasih Buat kasih. buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi ku ada. Ku ada sebab
hadiratmu, buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi ku ada.
kasih Tuhan Yesus buat semua kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada seperti kami ada di siang hari ini. Kami bisa menyelenggarakan ibadah dan perjamuan kudus, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami doakan sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus, keluarga Warlord Ministry di siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak-bapak, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang bekerja atau menyelenggarakan bisnis mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Tuhan tolong pekerjaan-pekerjaan mereka di kantor atau di mana saja berada. Kiranya Tuhan promosikan kedudukan mereka semakin naik di dalam karir dan juga di dalam bisnis mereka. Tuhan naikkan terus omsetnya, hasil bisnis mereka semakin bertambah-tambah. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami, adik-adik yang sedang dalam pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar sampai di perguruan tinggi. Bahkan mungkin ada yang mengikuti job training di kantor masing-masing. Tuhan tolong agar terus berhasil dalam studi dan cita-cita anak-anak kami, cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila ada saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit di rumah atau dirawat di rumah sakit, kami lepaskan kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kiranya kesembuhan terjadi. Dan bagi yang sedang dalam keadaan problem, masalah, baik itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apa saja, kami mohon Tuhan Yesus berikan jalan keluar, berikan solusi yang terbaik, sehingga kami dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat teman-teman, saudara-saudari kami, Bapak Ibu yang berbahagia karena menjalani hidup yang baru. Kami bersyukur bersama saudara Aga Giovanni dan saudari Yeslin yang telah memasuki rumah tangga baru. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai di dalam rumah tangga mereka yang baru. Begitu juga buat saudara Henry Lisa Simbolon dan saudari Anastasia Saskia yang kemarin menyelenggarakan pemberkatan nikah dan sekaligus resepsi. Tuhan kiranya memberkati rumah tangga yang baru ini. Mereka semakin bernyala-nyala dalam melayani Tuhan, dan mereka semakin mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka yang baru. Berkati Henry dalam pekerjaan, begitu juga Saskia. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga buat mamanya Russell dan Raya yang beberapa hari yang lalu berulang tahun. Kiranya Tuhan menganugerahkan panjang umur, tetap meningkat terus dalam pelayanan, dan menerima berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Dan mungkin ada teman-teman kami Warlord yang lain juga yang berulang tahun atau mendapat promosi dalam pekerjaan, bisnisnya semakin meningkat. Kiranya Tuhan menyempurnakan syukur dan kebahagiaan mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat Bapak Presiden Jokowi sekeluarga. Tuhan kiranya memberkati Bapak Wapres Maruf Amin sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dan semua pejabat-pejabat baik sipil, TNI dan Polri, maupun pejabat-pejabat negara kami yang mengatur bidang hukum. Tuhan kiranya menganugerahkan roh takut akan Tuhan, keadilan, sehingga bangsa kami memancarkan keadilan dan kasih Tuhan buat bangsa-bangsa lain, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui
kehidupan bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami tetap berdoa buat tempat-tempat yang sedang berkecamuk dengan peperangan, seperti di Papua dengan adanya kelompok bersenjata yang memberontak. Tuhan, kiranya menolong para petugas TNI dan Polri yang menangani Papua dan di tempat-tempat lain. Tuhan, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami bangsa Ukraina dan Rusia yang masih sedang dalam pertempuran. Tuhan, panggillah para pemimpin mereka, baik Presiden Putin maupun Presiden Zelensky, untuk duduk dalam meja perundingan damai. Terima kasih Tuhan, ingatkanlah kami melalui peperangan-peperangan antar bangsa ini yang merupakan nubuat Tuhan Yesus sendiri menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya kami semua keluarga Warlord, simpatisan-simpatisan Warlord dengan keluarga masing-masing, dan juga Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah ini, ingatkan kami Roh Kudus untuk terus berjaga-jaga dan berdoa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian, hormat dan syukur kami kepadamu, ya Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tuhan kami ketiganya yang esa. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami bersyukur juga untuk makanan dan minuman yang akan kami terima di siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, dan sebelum berpisah kami mau memohon dan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkatnya. Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, melalui dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang kekasih di rumah masing-masing, dan menyertai kami yang ada di Tabernacle House of Our Lord di Sentul City mulai siang hari ini sampai saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berkat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersyukur sama-sama katakan amin. Terima kasih. Demikianlah ibadah keluarga The Warrior of Lord Jesus Ministry pada hari ini, Minggu 29 Mei 2022. Sampai jumpa lagi minggu depan di bulan yang baru, tanggal 5 Juni 2022. Hari Minggu 5 Juni 2022. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.